Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Derwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara standar operasional prosedur pencegahan dekubitus. Ulcus dekubitus adalah perlukaan akibat penekanan yang lama pada bagian kulit karena berbaring terus-menerus. Selanjutnya, luka paling sering muncul pada area kulit yang terkena saat berbaring seperti di bagian tumit, sikut, pinggang, tulang ekor, dan lain-lain. Selanjutnya, ulcus dekubitus beresiko terjadi apabila yang menderita suatu penyakit hingga menyebabkan gerakan tubuhnya sangat terbatas. Selanjutnya, gejala ulcus dekubitus ini dapat muncul pada sejumlah area di bagian tubuh, tergantung bagian tubuh mana yang terkena dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keparahan, berikut ini merupakan karakter luka yang muncul pada penderita ulcus dekubitus tersebut. Selanjutnya, tujuannya yaitu untuk menentukan imobilisasi dengan cara tirah baring ataupun dengan cara yang lain. Selanjutnya, untuk untuk mobilisasi dengan cara merubah posisi dan mengobservasi beberapa jam, 1 jam atau bahkan setengah jam selanjutnya. Untuk miring kanan miring kiri. Selanjutnya, untuk mencegah perluasan pada luka dekubitus tersebut. Selanjutnya, terdapat beberapa karakter, yaitu berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, tingkat yang pertama, perubahan warna pada daerah kulit tertentu, misalnya menjadi kemerahan atau kebiruan. Selanjutnya, tingkat yang kedua, luka lecet, luka terbuka di area yang berdampak. Selanjutnya, tingkat yang ketiga, luka terbuka hingga beberapa lapisan kulit yang lebih dalam. Selanjutnya, tingkat yang keempat, luka terbuka yang sangat dalam hingga mencapai otot dan bagian-bagian tulang dapat terkena. Selanjutnya, kapan dan pencegahan apa yang harus dilakukan pada pasien dengan luka dekubitus. Selanjutnya, selama perawatan luka di rumah, segeralah untuk berobat maupun ke dokter dan mencegah tanda-tanda infeksi yang berupa mengalami demam atau bengkak ataupun keluar nanah pada area tersebut. Nah, jika pasien sudah mengalami infeksi pada luka dekubitus, pastinya mengalami demam. Demam itu salah satu ciri-ciri pasien mengalami infeksi pada lukanya tersebut. Selanjutnya, berubah warna kulit di bagian luka tersebut. Selanjutnya, terdapat kemerahan atau bengkak, bahkan terdapat nanah di bagian luka tersebut seperti luka diabetes mellitus. Nah, di sini kita melakukan prosedur yang akan kita lakukan, yaitu melakukan tirah baring, mengubah posisi sedemikian rupa pada pasien. Selanjutnya, tirah baring yang dilakukan yaitu dengan cara yang pertama, perawat mendekatkan pasien dan menyiapkan alat-alat apa saja yang digunakan untuk sebelum melakukan tirah baring. Yang pasti APD untuk perawat. Selanjutnya, beberapa perlak untuk luka di bagian bawah dan bantalan untuk membantu untuk mengubah posisi tirah baring pada pasien dengan penderita dekubitus. Untuk pencegahannya, selanjutnya setelah APD, persiapan alat untuk pembersihan luka. Jika luka terbuka, maka untuk menutup luka tersebut
dengan membersihkan secara, jika luka tersebut basah tidak perlu menggunakan alkohol dan sejenisnya. Cukup untuk membersihkan dengan cairan NaCl pada luka, lalu ditutup, baru kita posisikan tirah baring dengan baik, dengan observasi 1 jam sekali, bahkan setengah jam sekali pada pasien. Selanjutnya perawat mendekatkan alat dan perawat menanyakan keadaan pasien sebelum dilakukan prosedur tindakan tirah baring. Selanjutnya perawat menanyakan keadaan dan meminta persetujuan, menyampaikan atau memberitahu cara prosedur dan tujuannya apa dilakukan tindakan pencegahan dekubitus tersebut. Selanjutnya menjaga privasi pasien. Selanjutnya perawat mencuci tangan. Selanjutnya mendekatkan alat, menyiapkan alat, dan menggunakan handscoon dan masker untuk pencegahan 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Selanjutnya perawat sudah meminta persetujuan, menyiapkan buku dan sistem prosedur yang baik dan benar. Selanjutnya perawat melakukan tindakan prosedur tersebut. Selanjutnya perawat di sini memiliki luka terbuka. Selanjutnya kita bersihkan dengan luka terbuka dengan baik dan benar, lalu ditutup dengan ditutup. Selanjutnya setelah selesai dibersihkan, lalu posisikan pasien dengan baik dan benar untuk pencegahan dekubitus tersebut dengan tirah baring miring kanan dan miring kiri dengan bantalan untuk menyangga area bagian separuh setelah dilakukan tirah baring tersebut. Selanjutnya setelah selesai, perawat membereskan alatnya dan menanyakan kepada pasien kondisi atau keadaan setelah dilakukan tindakan tirah baring untuk pencegahan dekubitus tersebut. Selanjutnya setelah menanyakan keadaannya, selanjutnya mengobservasi dan mengevaluasi jam tanggal prosedur yang telah dilakukan dan nama dan identitas yang dibutuhkan untuk keterangan dan pengisian dokumentasi observasi pasien tersebut. Selanjutnya perawat meminta izin untuk meninggalkan ruangan dan mengucapkan terima kasih, dan sudah mencatat dokumentasi yang perlu dilakukan oleh perawat jaga atau perawat yang telah melakukan tindakan. Selanjutnya telah selesai standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan untuk pencegahan dekubitus luka pada pasien tersebut. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.